yang diberkati oleh Tuhan, itu merujuk kepada belas kasihan, mercy, ya. Itu bukan seseorang mendapatkannya karena dia pantas, orang itu mendapatkan sesuatu karena dia layak, tapi karena ketidaklayakannya dan karena ketidakpantasannya dia mendapatkan sesuatu. Itulah anugerah, itulah kasih karunia, itulah grace, teman-teman, ya. Dan malam hari ini kita akan berbicara bukan hanya anugerah, tapi ajaib benar anugerah, yaitu amazing grace, teman-teman. Anugerah yang begitu besar. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya singgung tadi di awal, bahwa berbicara anugerah bagi kita sebagai orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pantas, tidak patut, dan tidak layak menerima hadiah. Tapi karena anugerah, teman-teman, karena belas kasihan, karena kasih karunia, kita boleh mendapatkan hadiah. Hadiah apa itu? Yang paling besar dan tidak ada siapapun yang dapat berikan kepada kita, hanya Yesus Kristus, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, teman-teman, pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, teman-teman. Ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Jika teman-teman sudah dapat, saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop kebenaran yang sejati, ayatnya yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9 dari Filipi pasal 3. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dengan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, mau renungkan, tapi mau menyimpan dalam hati dan mohon pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Allah Tritunggal untuk kita mampu melakukan firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berbicara anugerah, kita akan melihat salah satu rasul atau juga tokoh besar di dalam kitab suci, tentunya dalam perjanjian baru, tidak lain dan tidak bukan yang kita kenal adalah Rasul Paulus, teman-teman, ya. Dan teks yang kita baca dalam Filipi pasal 3 tadi, ayat 7 sampai ayat yang ke-12, ini merupakan salah satu kesaksian, ya teman-teman, ya. Ada banyak kesaksian Rasul Paulus, namun ini menjadi salah satu kesaksiannya, kesaksian tentang dirinya, di mana dia yang dulu tidak kenal Yesus, sekarang bagaimana ketika dia kenal Yesus. Apa perubahan dari dia belum kenal Yesus dan ketika dia sudah kenal Tuhan Yesus. Ini menjadi salah satu kesaksian besar Rasul Paulus, dan di bawah perikop kebenaran yang sejati. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara kebenaran, semua orang akan mengklaim bahwa dirinya benar, atau orang-orang mungkin bisa mempunyai satu justifikasi atau satu pernyataan bahwa dia membawa kebenaran. Tetapi kebenaran yang dimaksud oleh kitab suci atau yang dimaksud oleh Tuhan itu kebenaran yang seperti apa, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Dan kita melihat Paulus ini, dia begitu luar biasa menyatakan kesaksiannya, ya, tentang bagaimana dirinya dulu siapa, dan ketika kenal Kristus dia menganggap semua yang dia punya dulu adalah sampah, teman-teman. Kita lihat di sini, ya. Perhatikan ayatnya, teman-teman, dalam Filipi pasal 3. Kita akan melompat dulu ayat yang keempat, bagaimana dia menceritakan saya itu siapa dulunya, ya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Hal-hal lahiriah berbicara bagaimana rutinitas dan juga bagaimana orang-orang melakukan tiap tata ibadah dengan secara kelihatan, teman-teman, lahiriah, ya. Dan Paulus mau katakan, ya, di ayat yang keempat,
Ada orang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus mau bilang, saya lebih lagi. Kalau ada yang bilang dia dirinya taat, kalau misalkan di grup PS lah, di dalam grup inilah, kalau ada yang mengatakan di sini taat, contohnya siapa? Siapalah di sini yang mengatakan taat? Paulus mengatakan, saya lebih taat, teman-teman. Saudara-saudara berkata oleh Tuhan. Paulus mengatakan dirinya hebat. Dan kita melihat ya, ayatnya yang kelima, dari Filipi pasal 3 dikatakan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan teman-teman tahu, Paulus ini yang dulunya namanya Saulus, ini bukan orang bego, teman-teman. Bukan orang bodoh, dia orang pintar, teman-teman. Saking pintarnya, dia itu di bawah didikan Gamaliel, guru Taurat yang begitu terkenal zaman itu. Dan teman-teman tahu, Farisi dikatakan Farisi karena mereka telah mengetahui atau mempelajari bagaimana kitab Pentateuk, kitab-kitab Musa, kitab para nabi yang kita sebut dengan perjanjian lama, sedetail-detailnya, Kejadian sampai Maliaki, teman-teman. Jadi kita bisa perhatikan, Paulus ini orang yang begitu meneliti segala sesuatu, yang dulunya sebelum kenal Kristus namanya adalah Saulus. Dia mempelajari 5 kitab Musa, ya, Kejadian sampai di Ulangan yang disebut dengan kitab Pentateuk itu, kitab para nabi dan lain sebagainya, dengan sedetail-detailnya. Tetapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dia katakan juga, ya, kita lanjut dulu teman-teman, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, teman-teman garis bawah penganiaya jemaat, nanti saya akan berikan penjelasan. Penganiaya jemaat yang dimaksud waktu itu adalah mereka-mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus waktu itu. Kenapa menganiaya pengikut-pengikut Kristus? Karena pengikut Yesus zaman Rasul Paulus waktu itu, atau zaman Paulus ketika dia belum bertobat, disebut sekte, disebut bidat, teman-teman. Kenapa? Karena menyembah manusia, padahal mereka tidak tahu Yesus adalah Allah. Ya. Dan kita lihat di sini, mereka menganiaya dan mereka menyangka kalau aniaya pengikut Kristus, mereka berbuat bakti kepada Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang menginjak-injak orang Kristen, menganiaya orang Kristen, mereka menyangka berbuat bakti kepada Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ya, ayat yang kedua, Tuhan Yesus juga sudah bilang, akan ada saat dan waktunya orang-orang yang menganiaya kamu, yang mengikuti aku, mereka menyangka akan berbuat bakti kepada Allah. Yang nyatanya ketika nanti Paulus bertobat, dia tahu itu dosa besar. Ya. Dan kita lihat teman-teman, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan nih teman-teman ya, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, teman-teman bisa perhatikan, Taurat yang dimaksud bukan hanya sekitar 10 hukum Musa itu doang yang di Keluaran 20, no. Tetapi berbicara hukum Taurat, berbicara banyak sekali hukum yang harus dilakukan. Ada hukum sipil, hukum moral, hukum seremonial, terlalu banyak hukum. Tetapi teman-teman bisa bayangkan, Paulus bilang tidak bercacat ketika melakukan hukum Taurat. Jadi teman-teman bisa merenungkan betapa hebatnya Paulus waktu itu sebelum kenal Kristus. Tetapi teman-teman lihat kehebatan-kehebatannya ini, dia anggap rugi, dia anggap sampah, teman-teman. Dia yang hebat, orang Farisi, orang Ibrani, suku Benyamin asli, membuat untuk melakukan hal-hal yang hebat, dia anggap sampah, teman-teman. Kita lihat ayat 7. Apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus, teman-teman. Dan kita lihat ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan teman-temannya berkati dan dikasih oleh Tuhan, Paulus baru ngerti sekarang. Paulus mulai mengerti. Ternyata kebenaran yang sejati bukan karena dia taat, teman-teman. Kebenaran yang sejati bukan karena dia hidup saleh. Atau kebenaran yang sejati bukan karena dia tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Sekalipun dia tidak bercacat melakukan hukum Taurat, tanpa Kristus di sana, semuanya seperti kain kotor, teman-teman. Yesaya bilang, Yesaya 64 ayat 6, ya, kesalehan kami seperti kain kotor. Teman-teman tahu kain kotor bukan? Kain kotor di sana, minta maaf, merujuk kepada kain pembalut wanita zaman itu. Dan tahu teman-teman, kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kita lihat kesalehan yang dimaksud Yesaya seperti kain kotor, betapa najisnya di hadapan Allah, di luar Kristus. Apalagi kesalahan. Makanya Paulus merenungkan, luar biasa. Dia katakan begini,
Ayat yang ke-9, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bagaimana Paulus dapat percaya kepada Yesus? Karena Roh Kudus tolong dia untuk percaya padanya, karena anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang mau bersyukur saudara-saudara bisa percaya Yesus karena Tuhan yang menyatakan dirinya atas hidup saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena pengertian, bukan karena kemampuan. No. Tapi berbicara bagaimana karena kasih karunia tadi yang saya bilang, belas kasihan Allah, mercy, grace itu yang dinyatakan kepada kita sehingga kita boleh datang padanya. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi pelajaran penting teman-teman sebagai orang Kristen yang harus kita tahu ya teman-teman ya. Dasar kekristenan kita diselamatkan karena iman. Amin. Kita diselamatkan karena anugerah. Salvation by grace, salvation by faith, no salvation by works. Tidak ada selamat karena perbuatan. Karena perbuatan, Yesaya bilang, seperti kain kotor, seperti kain pembalut wanita zaman itu. Nothing. Tidak ada apa-apanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang harus kita tahu bersama. Kita menjadi bersyukur karena kita diselamatkan karena anugerah. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, percayalah di dalam kekristenan, teologi kita atau pengajaran kita yang didasarkan oleh kitab suci berbeda dengan seluruh agama dan kepercayaan di bawah kolong langit ini. Maksudnya bagaimana Kak Yeriko? Maksudnya begini, orang-orang di luar Kristen, di luar Kristus, mereka mempunyai konsep pemikiran di mana orang datang mencari Allah. Mereka seakan-akan berpikir mereka bisa beramal, berbuat baik untuk supaya selamat. Padahal tidak ada perbuatan baik manapun yang diterima oleh Allah, karena kita semua statusnya orang berdosa teman-teman. Berdosa dan tidak layak. Bahkan perbuatan baik itu pun tidak dapat menyelamatkan kita. Allah tidak melayakkan itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini menjadi penting bagi kita untuk kita sama-sama paham dan bersyukur ketika kita boleh selamat ya. Kita selamat karena anugerah dan iman padanya. Jadi teman-teman yang memberi diri untuk pelayanan, memberi diri untuk berbuat baik, memberi diri untuk menolong orang, berbuat baik untuk mendoakan orang dan lain sebagainya, itu bukan supaya teman-teman menyogok Allah lalu masuk surga, no. Tapi karena teman-teman sudah selamat lebih dulu, maka sebagai bentuk ungkapan syukur teman-teman, yaitu pasti ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan teman-teman. Makanya ada yang bilang begini, atau pernah bertanya pada saya bahwa Kak Yeriko, bagaimana dengan orang-orang yang katanya percaya Yesus tapi hidup dalam perzinahan? Percaya pada Yesus tapi hidup dalam perzinahan, percaya pada Yesus tapi hidup dalam kemabukan, percaya pada Yesus tapi hidup dalam dosa. Benarkah pengakuannya itu? Makanya Yakobus kritik orang-orang zaman itu. Kamu ngaku beriman, kamu ngaku percaya Yesus, mungkin Yesus penuh mulut, tapi tindakanmu tidak menunjukkan. Imanmu mati, omong kosong. Kenapa? Bukan artinya iman menyelamatkan. Bukan artinya perbuatan menyelamatkan, no. Tapi bagaimana kamu menyatakan diri kamu beriman ketika bagaimana juga perbuatan sebagai bukti dasar kamu adalah orang beriman. Karena apa? Roh Kudus yang akan mampukan kita teman-teman melakukan kehendaknya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku percaya Yesus lalu hidup dalam dosa, Roh Kudus tidak ada tuh. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia percaya Yesus yang nanti ketika kita percaya Roh Kudus diberikan kepada kita, kita hidup dalam dosa. Seperti itu teman-teman. Dan kita lihat di sini beberapa data ya yang saya akan berikan kepada kita di dalam mungkin Efesus teman-teman ya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Efesus pasal 2, 4 dan 5 dikatakan di sana ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu merasa diri hebat kalau teman-teman mungkin di sini ada yang jam terbang tinggi, pelayanan lebih lama. Tidak. Itu bukan ukuran orang diselamatkan. Ukuran orang diselamatkan ketika dia hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan ada pertobatan yang sungguh di dalam hidupnya. Biar kita pelayanan mungkin hampir 10 tahun, berapa puluh tahun juga, kalau tidak bertobat dan tidak terima Yesus, maka tetap tidak bisa. Teman-teman, ada satu cerita yang mungkin saya berbagi. Ada dalam satu pelayanan KKR di satu desa ya, beberapa waktu tahun lalu. Dalam KKR, ini kesaksian seorang pendeta teman-teman ya. Ada seorang pendeta dia bersaksi ketika dia mengadakan KKR di salah satu desa, dia melakukan altar call untuk memanggil jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan,
Kalau ada yang belum pernah terima Yesus, maju. Dan saya akan doakan saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Jemaat berbondong-bondong ramai maju. Teman-teman tahu, tiba-tiba ada pendeta maju, teman-teman. Pendeta maju lah, ini kan bingung. Pendeta yang sudah mungkin emeritus, dalam artian mungkin dia sudah akan pensiun jadi pendeta, ya. Dalam artian dia akan rehat untuk melayani, tapi dia maju ke depan untuk didoakan. Pendeta yang bawa KKR bingung lah, ini Pak Pendeta betul tidak? Ini kan bagi orang-orang yang tidak terima Yesus. Ketika Pak Pendeta sementara bingung, Pak Pendeta yang mau didoakan itu berkata kepada Pak Pendeta yang di atas KKR itu, saya walaupun sudah menjadi pendeta sekitar 50 tahun, tapi hari ini baru saya memutuskan untuk terima Yesus. Bayangkan teman-teman, sudah pendeta 50 tahun, tapi waktu itu baru terima Yesus. Ini harus direnungkan teman-teman ya. Berbicara keselamatan, berbicara tentang kasih karunia, berbicara Yesus teman-teman, kita tidak bisa main aman teman-teman. Dosa-dosa, keselamatan. Itu yang harus kita tekankan saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Dan dalam beberapa data saya bandingkan, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi Paulus bersaksi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, teman-teman, Paulus juga pernah akui. Kita bisa lihat ya di dalam Galatia pasal yang pertama, ya. Galatia pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai seterusnya, atau mungkin ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 6 ayat ke-11 saya bacakan bagi kita, teman-teman bisa perhatikan Alkitab masing-masing. Dikatakan ya, bagaimana ini tentang bagaimana Paulus menjadi rasul. Ayat yang ke-11, salah satu juga kesaksian Rasul Paulus, dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ayat 13 ya. Ini yang tadi yang saya bilang tadi ya, penganiaya jemaat. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan bahkan berusaha membinasakannya. Teman-teman perhatikan, ini bukan hanya sekedar pukul-pukul, cambuk-cambuk, berusaha bunuh teman-teman orang-orang Kristen waktu itu. Ya. Dan di dalam agama Yahudi, ya, aku jauh lebih maju daripada teman-teman sebayaku. Aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Yang tadi Filipi katakan juga, dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Sadis teman-teman. Kalau mau ukur-ukur kebajikan dengan Paulus, mungkin kita kalah semua. Dia itu terlalu taat, Paulus ini. Dan kita lihat ayat yang ke-15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia yang memilih aku sejak kandungan, teman-teman. Bagaimana Allah memilih orang-orang yang berkenan percaya padanya. Jadi kita yang boleh percaya kepadanya karena kita adalah orang-orang pilihannya. Haleluya, teman-teman. Ya, dan kita melihat ayat 16 dari Galatia pasal yang pertama, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Teman-teman bisa melihat bagaimana Paulus menyatakan dirinya dipilih dari kandungan, dan Allah dengan kasih karunia-Nya memilih dia, teman-teman, Rasul Paulus ini. Dan teman-teman lihat, ketika tadi dia bilang tidak bercacat melakukan hukum Taurat, ya, dia mengatakan dia hebat. Tapi ketika ketemu Kristus, ketika berjumpa dengan Yesus, ya, saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kita lihat perbandingannya ya. Tadi sebelum kenal Yesus, dia bilang dia hebat kan, dia luar biasa lah, tidak bercacat. Tapi kalau kita melihat satu pernyataan yang begitu kontroversial, yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di Filipi, kita lihat ya. Di dalam 1 Timotius atau 2 Timotius, teman-teman. Saya lihat ayatnya dulu. Ya, kita bisa melihat dari 1 Timotius 1 ayat 15, teman-teman. Atau kita lihat dulu lah di ayatnya yang ke-13. Teman-teman bisa lihat ya Alkitab kita masing-masing. Saya harap kita bisa ikuti dengan baik, sehingga kita tidak tersesat di tengah jalan. 1 Timotius pasal 1 ayat 13, teman-teman, kita lihat di sana. Saya bacakan bagi kita.
Aku yang tadinya seorang penghujat, ulang ya, ini ketika dia bertobat terima Kristus, dia sudah tahu diri dan sadar dirinya siapa. Ketika dalam Yesus, dia mengatakan demikian kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Kita lihat, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dulu saya taat itu di luar iman, dulu saya taat itu di luar Kristus. Sia-sia, omong kosong semua, kain kotor semua itu, sampah Paulus katakan di luar Kristus. Makanya dia bilang juga ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan apa? Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik teman-teman. Dan kita lihat ayat yang ke-15 menjadi pernyataan yang begitu luar biasa, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan pada Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 tadi. Kita lihat perkataan ini, 1 Timotius ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini kan konyol. Tadi katanya nggak bercacat, tadi katanya dia hebat, melakukan hukum lahiriah dia lebih lagi. Tapi sekarang Paulus katakan, di antara orang berdosa, di antara mereka yang diselamatkan oleh Kristus, orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Teman-teman, makanya kalau orang-orang dalam Kristus itu beda. Dia akan sadar diri, dia tahu diri, dulu dia itu lumpur, dulu dia itu sampah, teman-teman. Tapi bagaimana Allah berkenan merendahkan dirinya menjadi pemulung agung, memungut kita sampah-sampah, didaur ulang menjadi lebih baik seperti sekarang, teman-teman. Harus tahu diri. Makanya kalau ada orang-orang mengatakan terlalu sombong, hidupnya dia, hidupnya gue, kalau saya pemberdosa tanggung jawab saya. Hei, kamu napas itu Tuhan yang berikan. Hidup di bawah kolong langit ini pun karena Allah yang berikan kepadamu. Jadi kalau ada orang terlalu sombong mengatakan bahwa dia hidup tanpa Tuhan, waduh, apakah dia yang ciptakan napas? Bahkan ada orang mengatakan begini, saya bisa hidup sendiri. Perhatikan ya, orang-orang yang mengatakan demikian, dia lahir di dunia ini kan ibunya yang bantu, iya kan? Mamanya yang lahirkan dia, lalu dia bilang dia hidup bisa sendiri. Tidak mungkin, dia menyangkal dirinya sendiri. Ya. Dan teman-teman lihat di sini, Paulus menyatakan benar, akulah yang paling berdosa. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, namun saudara berkata Tuhan, biarpun dia yang paling berdosa, tapi dia dipakai oleh Allah secara luar biasa. Tahukah teman-teman, dalam 27 kitab perjanjian baru, 13 di antaranya Rasul Paulus yang tulis. Dahsyat bukan? Apa artinya ini? Pertobatan yang sungguh-sungguh, hati yang hancur, hati yang remuk, yang mau diubahkan oleh Allah, itulah yang dipakai oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Haleluya teman-teman. Dan kita lihat ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, sebagai orang yang paling berdosa, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Maukah teman-teman mengakui diri sebagai orang yang terbatas? Dan teman-teman harus diakui, memang kita terbatas. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mendoakan orang, bahkan memuji-muji Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, tahukah teman-teman, kita diberi belas kasihan. Kita ini diberi belas kasihan, teman-teman, diberi belas kasihan. Tidak ada yang hebat, teman-teman, tidak ada yang sempurna. Siapapun dia namanya, siapapun dia hamba Tuhannya, siapapun dia, semua orang berdosa dipakai oleh Allah karena mendapatkan belas kasihan, teman-teman. Ajaib benar anugerah Allah itu. Jadi teman-teman angkap ya, bahwa kita bahwasanya hidup karena kasih karunia, hidup karena anugerah Allah, teman-teman, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan kita melihat tadi di dalam ayat pembacaan firman Tuhan kita, Filipi ya. Filipi pasal 3 teman-teman, ayatnya yang ke-9 tadi. Kita lanjutkan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, bukan karena mentaati hukum Taurat teman-teman ya, tetapi karena kepercayaan kepada Kristus, karena iman kepada Kristus teman-teman. Dan kita melihat teman-teman, kalau misalkan perbandingan ayatnya lain, Paulus juga katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tidak ada seorang pun dibenarkan karena perbuatan baik.
Tidak ada seorang pun dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, tidak ada. Ya, tetapi hanya karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. No. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bandingkan lagi teman-teman dalam Roma pasal 3 ayat 24, 27 dan 28. Dikatakan, dan oleh kasih karunia Allah Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus itu. Jika demikian, apa dasarnya untuk berbegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bandingkan lagi teman-teman dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9, dikatakan Allah lah yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dari kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan sebagai kesimpulan kita malam hari ini dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara berkata Tuhan berbicara ajaib benar karena anugerah Tuhan. Berbicara kita boleh dilayakan, boleh dipantaskan, boleh dimampukan karena belas kasihan. Amin. Karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi kita diselamatkan karena iman dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kita semua boleh dibenarkan olehnya, kita mendapat jaminan keselamatan karena Yesus lah yang menjadi one way, satu-satunya jalan orang beroleh selamat, teman-teman. Ingat ya, sebagai orang Kristen kita harus mempunyai iman yang benar, menyatakan Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya di luar Yesus tidak ada jalan, di luar Yesus tidak ada hidup, di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan inilah kebenaran yang sejati itu, teman-teman. Kita lihat ya, kebenaran yang sejati ketika kita mengenalnya secara benar. Itu yang kita bisa lihat di dalam doa Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, hidup yang kekal itu, teman-teman, kita lihat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, teman-teman. Itulah hidup yang kekal. Dan teman-teman tahu, merujuk kepada Yesus yang Engkau utus itu bukan berarti karena Yesus adalah utusan, ya. Walaupun memang statusnya dia utusan dalam arti misi penebusan, tapi dia adalah Allah yang setinggi-tingginya. Dia adalah Kurios, Allah, Tuhan yang setinggi-tingginya. Theos, teman-teman, yang setinggi-tingginya. Makanya teman-teman bisa melihat bagaimana di dalam Filipi, ya, pasal yang kedua, Filipi pasal 2, ya, ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa dia? Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurnya teman-teman kita diberkati dan kita dikasih oleh Tuhan. Dan ayat penutup kita malam hari ini, teman-teman, Filipi pasal 3 yang ke-12, kita lihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus atau ditangkap oleh Kristus Yesus, teman-teman. Dan kita melihat di sini, ya, kalau kita lihat lagi ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tidak. Aku tidak berpikir bahwa aku yang memilihnya, aku tidak berpikir bahwa aku yang mencarinya, tidak. Tetapi aku berpikir demikian. Aku, ya, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan teman-teman lihat tadi ayat 12, ya. Bukan aku yang seolah-olah menangkapnya, tapi dia yang lebih dahulu menangkap aku. Luar biasa, teman-teman.
Ketika kita mungkin bingung, kita adalah orang berdosa, kita merasa tidak layak, Allah mungkin tidak mengampuni kita, salah besar. Allah mengasihi kita. Apapun keadaanmu, apapun kehidupanmu, bagaimana latar belakang masa lalumu, Dia terima terima kamu apa adanya, teman-teman. Yesus terima kita apa adanya. Luar biasa, anugerah yang begitu besar. Paulus dia terima, teman-teman, walaupun dia adalah seorang pendosa besar, tapi diterima olehnya. Kita juga pasti diterima olehnya, teman-teman, yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ada seorang teolog anonim, dia berkata demikian, teman-teman. Saya suka sekali kata-kata ini. Aku mencari Tuhan, lalu aku tahu Ia menggerakkan jiwaku untuk mencari Dia yang mencari aku. Bukan aku yang menemukan Engkau, oh Tuhanku, bukan, tetapi Engkaulah yang menemukan aku. Haleluya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, teman-teman yang berkati Tuhan, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC atau juga kepada WL. Tuhan Yesus memberkati.